yang hebat, yang sabar, yang kuat itu si anak. Intinya adalah yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang sudah Allah berikan itu harus kita terima. Amanah yang sudah dititipkan harus kita jaga. Seperti itu, Kak. Halo Sobat YPAC Jakarta, welcome to our podcast Bincang Seru, media edukasi seputar isu parenting bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya perkenalkan saya Bethany. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu orang tua dari pasien dan siswa SLBD D1 YPAC Jakarta. Selamat pagi Bu Murni. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik, baik banget, baik aja atau baik? Insya Allah baik banget. Insya Allah baik banget. Udah sarapan Ibu? Sudah ya. Oke, jadi beliau ini adalah orang tua dari Raditya Mahendra yang sekarang statusnya adalah pasien dan siswa dari SLBD D1 YPAC Jakarta. Benar ya Ibu? Betul. Oke. Hari ini kita akan berbincang-bincang perihal pengalaman perjalanan Ibu, bagaimana mendidik Raditya ya. Boleh Ibu? Boleh. Oke. Mungkin bisa Ibu ceritain kondisi Radit sekarang itu terdiagnosa apa? Oke. Jadi Raditya itu terlahir dalam usia 35 minggu. 35 minggu. Ya, jadi ketika dia dilahirkan, sempat bilirubinnya itu tinggi, 18,74 waktu itu. Ternyata setelah berjalannya waktu, ada delay pada perkembangannya. Saya coba cari tahu sama dokter anaknya, ternyata kemungkinan karena dia bayi prematur, memang ada keterlambatan dalam perkembangannya. Di usia 4 atau 5 bulan biasanya bayi itu kan bisa miring atau tengkurap gitu ya. Tapi kalau dia diam aja gitu. Nah, tapi dokter anaknya bilang setiap anak itu perkembangannya beda-beda. Jadi ya saya bersabar nih melihat perkembangan si Raditya. Tapi ketika tambah usia, dia masih sama gitu loh, nggak ada perubahan. Akhirnya saya pindah ke dokter lain, ke rumah sakit lain, kemudian diperiksa. Ternyata si dokter ini bilang bahwa kemungkinan anak saya itu CP, cerebral palsy. Waktu itu saya masih belum yakin nih kalau anak saya ini CP gitu kan. Saya pindah rumah sakit lagi. Kemudian cek lagi dari awal sampai akhirnya MRI juga, dan dari situ hasilnya tetap sama. Bahwa Raditya itu dia didiagnosa cerebral palsy, lebih khusus ke diplegia gitu. Itu umur berapa Ibu? Waktu itu usia setahun 9 bulan. Saya melakukan MRI. Jadi terdiagnosanya itu mau masuk ke umur 2 tahun lah ya? Mau 2 tahun. Nah, dari situ saya dikasih rujukan untuk melakukan terapi. Nah, karena saya melihat rumah sakit yang paling terdekat, maka saya ambil di Rumah Sakit Harapan Kita waktu itu. Rumah Sakit Harapan Kita? Iya, betul. Selain terapi, berarti Radit ini mulai terapi dari umur 2 tahun? Iya, kurang lebih 2 tahun dia waktu itu fisioterapinya di Harapan Kita. Nah, itu sampai dia usia kurang lebih 3-4 tahunan ya waktu itu. Karena saya mengingat mendekati sekolah, gimana caranya supaya sekolah sama terapi bisa berjalan nih gitu kan. Akhirnya saya ambil keputusan untuk pindah terapi di YPAC. Alasannya yaitu supaya nanti ketika dia terapi dan sekolah, saya nggak membutuhkan waktu yang lama ya.
antara terapi sama sekolah bisa berjalan. Bisa berjalan. Seperti itu. Selain terapi dan sekolah, Mm-mm. usaha apa aja yang udah Ibu lakukan buat Radit? Selain terapi ya, saya juga melakukan akupuntur waktu itu. Akupuntur. Akupuntur tusuk jarum ya, karena ada yang bilang dicoba gitu. Saya coba tapi hanya berjalan kurang lebih sekitar 7 bulan aja sih. Soalnya awal-awalnya mungkin dia belum merasakan sakit tusukan si jarumnya itu ya, tapi setelah berjalan 1-2 bulan dia tahu bahwa itu sakit. Jadi kalau setiap kali saya baru sampai tempat tusuk jarum ketakutan. lokasinya dia udah nangis. Jadi menurut saya nggak terlalu efektif. Jadi saya stop di situ aja sih. Akupunturnya umur berapa Ibu? Waktu itu yang masih di harapan kita sih, pas Oh, di masih di harapan harapan kita, saya visio, jadi saya barengin Barengin. sama akupuntur juga, terus sama urut-urut tradisional sih seperti itu aja sih. Pengobatan tradisional. Betul. Berarti ya Ibu. Iya. Tentunya untuk Ibu bisa. Tadi mulai masuk YPAC Jakarta umur 4 tahun ya? Iya, kurang 4 lebih ya. tahun. Kurang lebih 4 tahun lebih lah, hampir 5 tahun. Berarti Tahun 2017 ya. Selangnya berarti 2 tahun ya untuk nyampe ke YPAC Jakarta. Dari umur 2 tahun. 2 tahun. 2, 3, 4 masuk. 3 tahun ya. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Panjang juga ya Bu perjalanannya. Iya. Dalam didik Radit nih Bu, boleh diceritain mungkin perjalanan atau pengalaman Ibu selama mendidik Radit untuk sampai di titik saat ini. Sekarang SD kelas 3. Kelas 3 kan Kelas ya? 3. Itu mungkin boleh diceritain Bu. Oke. Sebenarnya awal sebelum Raditya masuk sekolah di PAC, saya Raditya bersekolah di TK reguler waktu itu selama 3 tahun. Karena harapan saya si Raditya itu kan bisa berkomunikasi. Masalahnya itu dia proses jalan ya, dia belum bisa jalan kan gitu kan. Jadi saya pikir seandainya aja dia bisa sekolah di sekolah umum gitu. Makanya waktu TK saya coba dia disekolahkan di sekolah umum sampai 3 tahun. Setelah itu pas mau masuk SD, saya coba daftarkan dia di sekolah SD reguler. Tapi ditolak. Ditolak dengan alasan mereka tidak punya SDM. SDM-nya tidak ada. Terus fasilitas sekolah yang tidak bisa mensupport kondisi Raditya. Gitu, karena kan kebanyakan kalau sekolah negeri itu tingkat ya. Iya betul. Sementara Raditya kan harus menggunakan kursi roda gitu kan. Jadi itu yang menjadi alasan sekolah negeri tidak mau menerima Raditya bersekolah di situ. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, kami mengambil keputusan menyekolahkan Raditya ya di PAC. Gitu. Berkumpul sama teman-temannya yang punya nasib yang sama dengan kondisi keterbatasan dia ya gitu. Seperti itu sih Mbak. Sebelumnya kan Radit pernah TK di yang Ibu ceritain tadi di TK reguler ya. Itu perbedaannya dengan udah setelah sekolah di YPAC apa Bu? Mungkin dari segi bersosialisasi atau bagaimana lingkungan menerima Radit? Kalau di reguler itu muridnya kan banyak ya. Iya. Banyak, otomatis si guru itu untuk fokus ke setiap murid itu kan nggak bisa. Iya, terpecah. Terbagi karena banyaknya murid ya. Nah sementara kalau di sekolah YPAC ini kan satu kelas cuma ada kurang lebih 3 orang aja. Gitu. Jadi lebih fokus, lebih ke anaknya itu gimana ya? Jadi lebih terperhatikan gitu sama si guru dibandingkan dia di reguler. Iya. Terus dengan sekolah di YPAC ini sih anak saya kalau saya lihat nih jadi lebih berani gitu kan. Yang awalnya dia takut suara keras, suara mic itu dia takut. Suara keras, dia takut megang mic apalagi dia takut banget. Tapi setelah sekolah di sini dia jadi berani. Gitu loh, dia udah berani pegang mic sendiri. Maksudnya untuk suara-suara keras tuh alhamdulillah sudah mulai terbiasa gitu. Berarti perkembangannya lumayan banyak ya Bu. Selain itu ada lagi nggak Bu perkembangan dari sisi Raditnya? Untuk
Mungkin dari tadi kan mungkin bersosialisasi, terus ketakutan-ketakutan udah mulai berkurang. Kalau dari sosialisasi mungkin Bu, cara komunikasi atau Kalau komunikasi kan memang alhamdulillah Raditya bisa ya, maksudnya dia bisa. Di sini juga alhamdulillah banyak ikut kegiatan kegiatan? ya. Dia ikut beberapa kali tampil acara di sekolah maupun di luar sekolah. Walaupun memang dia bukan vokalis utamanya, tapi paling tidak sudah terpupuk rasa Berpartisipasi, iya, ya, maksudnya lebih berani, lebih percaya berani. dirinya sudah mulai tumbuh gitu kan, Iya, dibanding sewaktu dia belum sekolah gitu kan. Jadi dia udah maksudnya rendah dirinya tuh sudah berkurang gitu kan, dibandingkan dulu. Karena di sini dia banyak bertemu sama teman-temannya gitu kan, yang mempunyai keterbatasan yang sama gitu. Tuh paling tidak bahwa dia tuh bisa gitu loh. Dia bisa juga seperti anak-anaknya semaksimal Semal. batasnya dia gitu. Paling tidak dia sudah, oh saya bisa nih, kayak Iya, gitu sih. Iya. keren ya Ibu. Itu mungkin dari sisi sekolah ya. Kalau dari terapi sendiri gimana Ibu? Terapi sih juga ada. Memang untuk perkembangan terapi tidak terlalu cepat ya, karena memang kalau anak CP itu kan perlu proses ya. Iya, Maksudnya bertahap. terapi itu lebih ke supaya dia nggak menjadi kondisinya lebih buruk Iya, ya, lebih buruk. paling tidak mempertahankan kondisinya yang sekarang gitu kan. Kalau dibanding dulu dia tuh nggak bisa, saya bilang tadi dia nggak bisa berguling, tidak bisa bangun sendiri dari tidurnya Tidurnya. gitu kan. Tapi setelah melakukan terapi dari dia kecil sampai dengan sekarang, dia sudah bisa bangun sendiri dari tidurnya walaupun membutuhkan tenaga ekstra ya. Iya. Tapi alhamdulillah dia sudah bisa gitu, berguling juga sudah bisa. Hanya saja memang dia ada bermasalah di berat badan. Dia kan sekarang berat badannya kurang lebih 40 kilo ya di usianya 11 tahun. Jadi benar-benar agak over, sebenarnya harus dikurangi kan berat badannya. Nah, itu juga salah satu yang menyulitkan proses terapinya dia gitu. Tetapi ya kita akan coba teruslah supaya mendapatkan perkembangan yang lebih baik ya. Bismillah. Bismillah, bisa Ibu, pasti bisa. Selama Ibu menjalani suka duka, selama Ibu menjalani mendidik, bagaimana Ibu, pengalaman-pengalaman Ibu selama ini itu tentunya ada dukungan pastinya ya. Itu boleh ceritain nggak Bu, dukungan-dukungan yang yang mungkin yang paling kuat atau yang signifikan atau yang tidak? Oke. Jadi kalau punya anak berkebutuhan khusus ya, awalnya sih sebenarnya saya kayak nggak percaya gitu, kayak nggak bisa menerima kondisi anak saya gitu loh, bahwa dia tuh ternyata beda dari yang lain. Tapi nah itu karena dukungan dari yang utama sih dari orang sekitar ya. Iya. Contoh keluarga gitu loh. Kita saling bantu, maksudnya saling support dengan kondisi Raditya yang memang benar-benar harus dibantu gitu. Karena kalau dia memang belum bisa berdiri itu masih belum bisa, rambatan juga masih belum bisa gitu. Jadi benar-benar harus digendong. Semua kegiatannya harus digendong gitu. Tapi memang anaknya semangat gitu kan. Jadi yaitu satu, saya dapat dukungan dari orang sekitar. Yang kedua itu dari komunitas. Jadi saya ikut jadi saya ikut komunitas RCP salah satunya, Rumah Cerebral Palsy. Di situ kita berkumpul sama ibu-ibu yang memang punya kondisi anak yang sama. Nah, di situ kita saling sharing, berbagi gitu kan, tentang apa sih yang menjadi masalah kita, kesulitan dalam menjaga anak kita seperti itu. Jadi itu salah satunya. Jadi selain keluarga sama komunitas, karena kita jadi merasa tidak sendiri gitu loh. Kita jadi merasa tidak sendiri karena berkumpul sama orang-orang yang sama. Kemudian saya juga sering dengerin seperti kayak seminar-seminar tentang bagaimana sih cara tumbuh kembang merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu.
Dan satu lagi, ya saya sering dengar itu aja, kayak ceramah-ceramah gitu. Ceramah-ceramah. Lebih untuk menguatkan hati sih, kayak itu. Lumayan banyak berarti yang ngedukung ya Ibu, yang menguatkan Ibu. Dari keluarga berarti, maaf Ibu, Raditya punya saudara? Punya, dia 2 bersaudara, kakaknya sekarang usia 18 tahun ya, kelas 3 SMA. 3 SMA. Laki-laki. Itu gimana Bu interaksinya sama Radit? Alhamdulillah sih dia sayang ya sama adiknya ya, maksudnya dia tahu adiknya dengan kondisinya sekarang ya harus dibantu, maksudnya intinya kita di rumah karena anak saya kan tidak bisa berjalan nih. Jadi ibaratnya kita, saya, ibunya, ayahnya, dia, kakaknya itu sebagai kakinya. Oh. Jadi kemana misalkan, oh ibu aku mau ke sini gitu kan. Ya sebisa mungkin kita bantu. Contoh kayak misalkan Raditya itu kan kalau sore ngaji ya. Ngaji biasanya itu habis maghrib. Dia suka ikut. Seminggu itu 2 kali kalau nggak salah dia pergi Ikut ngaji. ngaji. Jadi ayahnya atau kakaknya tuh bantu dia tuh untuk Nganterin. antar. Untuk antar udah gitu tempat pengajiannya itu ada di lantai 2. Jadi ya kakak sama Gendong. ayahnya gendong. Gendong ke atas seperti itu sih. Berarti di sana tempat ngajinya belum ada fasilitas untuk belum. Dia berkebutuhan masih ya sebenarnya lebih khusus untuk anak-anak yang normal aja sih. Gitu. Oke, Tapi digendong ya. Digendong. Yang penting dia memang dia semangat, Iya, mau. keluarga juga jadi semangat ya Bu. Oke, berarti artinya adalah kita itu selalu membutuhkan dukungan ya Ibu. Betul. Dari orang sekitar. Karena emang pada dasarnya manusia kan sosialisasi. Iya, betul. Tadi dari keluarga, terus dari komunitas, sama Ibu ikut seminar-seminar gitu ya. Itu mencari infonya dari mana Bu? Dari komunitas tadi kah? Betul. Jadi si komunitas itu kita saling berbagi ya. Misalkan mereka punya informasi apa gitu, misalnya contoh, oh hari ini ada ini nih link ini gitu. Mereka akan share di grup. Jadi siapa saja yang mungkin punya waktu luang untuk mengikuti itu silahkan. Itu sih. ibu-ibu semua Bu? Apa ada Gabung sih. gabung orang tua? Gabung semuanya. Kita juga sering ngadain acara-acara, misalnya panggil dokter gitu kan, misalnya di suatu tempat, terus saling berbagi, bertanya seperti itu sih salah satunya. Luar biasa ya Ibu. Iya. Namanya juga Ibu, berarti Ibu banyak banget ya Bu yang Ibu jalani, yang Ibu keluarkan, butuh usaha yang ekstra untuk Radit. Emang Ibu tuh hebat banget ya Bu. Sebenarnya kalau hebat, yang hebat anaknya ya. Kita cuma orang tuanya. Mungkin kalau orang pikir orang tuanya hebat nih, orang tuanya sabar nih, orang tuanya kuat. Padahal sebenarnya yang hebat, yang sabar, yang kuat itu si anak. Seperti itu. Mereka yang yang mengajarkan kita gitu loh, bahwa kita hidup itu harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Ya kan? Ya Ibu. Oke, jadi harus sabar. Yakin bahwa yang menjadi ketentuan Tuhan itu memang yang terbaik. Intinya adalah yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang sudah Allah berikan itu harus kita terima. Amanah yang sudah dititipkan harus kita jaga. Seperti itu Kak. Hebat sekali ya Bu, perjuangan pasti berat banget.
tapi kita ya tetap harus menjalani karena itu adalah sebuah gift ya Bu, bukan Iya, ya, betul. kita lihat sebagai gift bukan sebagai kekurangan. Iya, Pasti iya, ada Kak. lebihnya, semuanya Iya. ada porsinya masing-masing. Pasti ada. Saya yakin itu. Untuk ibu-ibu hebat yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan pernah menyerah. Selalu kuat. Terima mereka, kasihi mereka, sayangi mereka. Mereka juga memiliki hak yang sama. Jadi kita sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tetap yakin bahwa ada kesempatan baik untuk mereka. Jadi selalu menjadi ibu yang sabar, yang kuat, yang hebat untuk anak-anak kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Semoga perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Ibu sampaikan dapat memberikan insight yang baik untuk sahabat YPAC di rumah yang sedang menonton. Teman-teman YPAC Jakarta, jangan lupa untuk tetap pantengin channel ini karena tentunya akan masih banyak lagi perbincangan-perbincangan seru yang akan kami tampilkan. Lalu untuk ibu-ibu yang mungkin ingin berbagi kisahnya, pengalamannya dalam mendidik, khususnya mendidik anak berkebutuhan khusus, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupin lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih.